Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Tanti. Dalam video belajar pajak kali ini, kita akan membahas seputar program pengungkapan sukarela yang sudah kita lewati kemarin-kemarin. Dan berbahagialah bagi semua wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela ini dan telah mengungkap hartanya dengan benar, dengan jujur, dan patuh. Kenapa? Karena program pengungkapan sukarela ini ada poin-poin yang perlu diperhatikan di sini karena untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah mengikuti PPS kebijakan 2 ada kemungkinan dapat diperiksa. Nah, seperti apa ketentuannya? Seperti apa kebijakannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa atas SPPH yang telah disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi yang mengikuti PPS kebijakan 2 ini akan dilakukan pengawasan. Nah, bagaimana alur pengawasannya? Kita simak video ini lebih lanjut. Nah, alur yang pertama adalah berdasarkan dengan data yang telah diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dilakukan penelitian. Sumber-sumber data yang telah diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak by System adalah yang pertama, data internal. Nah, data internal ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wajib pajak sendiri. Kemudian yang kedua adalah data eksternal. Nah, data eksternal ini adalah data yang diperoleh dari bentuk kerjasama Direktorat Jenderal Pajak atau dalam hal ini NKRI bersama dengan negara-negara lain, kemudian instansi-instansi yang ada di dalam NKRI. Nah, seperti perbankan dan lain-lain sebagainya. Tentunya yang berkaitan dengan harta wajib pajak. Nah, yang ketiga adalah harta dalam pembetulan SPT 2016 sampai dengan 2020. Karena kita tahu bersama bahwa jika si wajib pajak ini mengikuti PPS, namun dia melakukan pembetulan SPT tahunannya 2016 sampai dengan 2020 setelah Undang-Undang HPP berlaku, maka tidak dapat mengikuti PPS. Kemudian yang keempat adalah harta dari SPT 2020 ini telah dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian yang kelima, penyesuaian nilai harta. Nah, dari data-data yang telah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak by System akan dilakukan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memastikan atau meneliti kembali yang akan dilakukan oleh KPP di mana wajib pajak terdaftar, apakah harta atau semua harta yang dimiliki oleh wajib pajak sudah diungkap semuanya atau belum. Nah, kemudian jika dalam proses penelitian dan ditemukan si wajib pajak itu sudah mengungkapkan semuanya, maka kasus tersebut atau proses tersebut selesai. Nah, namun jika dalam proses penelitian tersebut ditemukan tidak sesuai, artinya terdapat harta belum atau kurang diungkap dalam SPPH, maka akan diusulkan pemeriksaan. Namun sebelum diusulkan pemeriksaan, akan
dikirimkan dulu surat klarifikasi. Jadi nanti si wajib pajak oleh KPP dikirimkan ke wajib pajak surat untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi temuan dari KPP tersebut. Nah, misalnya atas temuan tersebut ternyata benar, maka surat ketetapan pajak kurang bayarnya adalah sebesar 30% dikali nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan, ditambah bunga pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, cukup besar, tergolong besar juga. Kemudian selanjutnya, dalam hal yang menyebabkan wajib pajak diperiksa atau diusulkan untuk diperiksa adalah yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, jika ditemukan ada harta yang belum atau kurang diungkap dalam SPPH atau surat pemberitahuan pengungkapan harta. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika si wajib pajak diberikan surat untuk memberikan klarifikasi, si wajib pajak tersebut tidak memberikan klarifikasi atau memberikan tetapi tidak mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI sampai dengan 30 September 2022. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi wajib pajak yang memutuskan dalam pengungkapan harta bersihnya akan mengalihkan harta tersebut ke wilayah NKRI. Ya, jangan sampai lewat ketetapan waktu atau jatuh tempo yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya, tidak menginvestasikan harta bersih sampai dengan 30 September 2023. Nah, ini perlu diperhatikan bagi wajib pajak orang pribadi yang ikut kebijakan 2 ini. Dalam pengungkapan hartanya mengakui akan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak dilakukan setelah jatuh tempo. Jadi melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu akan menyebabkan diperiksa. Kemudian tidak menyampaikan atau tidak memenuhi, jangka waktu investasi sesuai dengan pasal 15 ayat 5 dan 10 PMK 196 tahun 2021. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya wajib pajak berdasarkan surat teguran tidak menyetorkan tambahan pajak penghasilan final dan mengungkapkan penghasilan bersifat final dalam SPT masa PPh final sampai dengan batas waktu terkait dengan pengalihan atau investasi sesuai pasal 19 ayat 8 huruf B PMK 196/2021 akan diperiksa. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bagi wajib pajak yang sudah mengikuti PPS kebijakan 2 adalah hal-hal yang telah dibahas tadi. Jangan sampai lewat atau jangan sampai ada harta yang kurang atau belum diungkap. Karena sanksinya lumayan besar, 30% dari temuan tersebut, kemudian ditambah sanksi bunga yang tentunya akan membuat wajib pajak sedikit kesulitan atau bahkan ada yang kesulitan untuk membayarnya. Demikian video belajar pajak kali ini. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat dan nantikanlah video-video belajar pajak selanjutnya.